Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam perkuliahan mata kuliah bisnis internasional. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar yang terkait dengan bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli bahwa bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Jadi definisi ini tidak hanya termasuk di dalam perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti misalnya transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, dan sebagainya. Kemudian Charles W. Hill menjelaskan juga bahwa perusahaan yang terlibat di dalam perdagangan maupun investasi internasional merupakan konsep yang terkait dengan bisnis internasional. Nah, dari dua yang saya jelaskan tadi, kita sekarang bisa mencari hakikat bisnis internasional. Apa sih hakikat bisnis internasional itu? Yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain yang sering juga disebut dengan bisnis internasional. Di lain pihak, transaksi bisnis internasional dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain yang sering juga disebut dengan marketing internasional atau pemasaran internasional. Nah, sekarang kita lanjut, mengapa suatu negara melakukan bisnis internasional? Yang pertama, alasan spesialisasi antar bangsa-bangsa. Jadi setiap negara memiliki spesialisasinya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki keterbatasan di dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh sebab itu, mereka juga ingin memenuhi kebutuhan di luar spesialisasinya. Yang kedua, mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan tertinggi bagi negaranya. Kemudian yang ketiga, alasan negara melakukan bisnis internasional adalah adanya keunggulan absolut. Ya, keunggulan apa yang dipunyai oleh negara itu karena mereka merasa lebih dari negara yang lain di dalam persaingan produknya, maka mereka kemudian menjual ke luar negeri. Kemudian yang keempat, keunggulan komparatif, yaitu ada perbandingan keunggulan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Oleh sebab itu mereka melakukan bisnis internasional. Kemudian alasan yang lain adanya pertimbangan ekonomis, politis, sosial, budaya. Bahkan kadang-kadang tidak jarang juga didasarkan pada pertimbangan militer. Kemudian alasan negara melakukan bisnis internasional yang lainnya adalah adanya konsentrasi di dalam berproduksi dan di dalam mengekspor komoditi, di mana mereka atau negara tertentu memiliki keunggulan komparatif yang paling banyak, kemudian mengimpor komoditi yang mereka miliki untuk diberikan atau untuk dijual ke negara yang lainnya. Selanjutnya kita masuk di dalam tahapan memasuki bisnis internasional. Biasanya suatu negara melakukan ekspor atau import itu yang pertama didasarkan karena kegiatan yang sifatnya insidental.
yang tidak terschedule dengan baik. Kemudian baru mereka yang kedua melakukan ekspor aktif. Ya, karena kebetulan barangnya atau produknya memenuhi kebutuhan dan keinginan negara yang lain, maka melakukan ekspor aktif. Selanjutnya mereka melakukan penjualan lisensi. Ada juga yang melakukan penjualan yang sifatnya franchising. Nah, kemudian setelah itu yang selanjutnya mereka melakukan pemasaran di luar negeri, di mana produk dan pemasaran di luar negeri itu dilakukan dengan betul-betul sangat terschedule dengan baik. Saudara sekalian yang pada saat ini berkenan untuk mendengarkan, maka kita lanjutkan perkuliahan ini, yaitu apa saja hambatan-hambatan di dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama, adanya batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya, dan kultural. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang keempat, adanya hambatan operasional. Nah, kendala-kendala apa saja yang dimiliki ketika kita melakukan bisnis internasional, yaitu kondisi politik dan hukum, hambatan politik, hukum dan perundang-undangan, dan hambatan operasional. Ada beberapa kekuatan yang mendasari suatu negara melakukan bisnis internasional. Yang pertama, adanya etnosentris, yaitu keyakinan dari suatu negara asal bahwa mereka memiliki produk unggulan, yang memiliki produk unggulan yang perlu dilakukan transaksi penjualan atau ekspor dengan negara yang lain. Kemudian yang kedua, polisentris, yaitu keyakinan yang didasari bahwa setiap negara itu unik dan berbeda. Oleh sebab itu, mereka ingin meraih sukses di setiap negara yang lain dengan menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan yang unik dari setiap negara tersebut. Kemudian yang keempat yang ketiga, regiosentris dan geosentris, yaitu perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia itu sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional maupun dunia. Nah, untuk selanjutnya kita ada penjelasan tentang kekuatan-kekuatan globalisasi. Jadi ada 5 jenis yang mendorong kekuatan-kekuatan di mana kita melakukan globalisasi. Yang pertama, kekuatan politis, yang kedua teknologis, yang ketiga pasar, yang keempat biaya, dan yang kelima kekuatan persaingan. Nah, dengan topik tentang kekuatan-kekuatan globalisasi ini berakhir sudah perkuliahan kita untuk bab 1 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.